إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas Aqidah Al-Wala' wal Bara'. Ini merupakan masalah yang penting dan sudah saya jelaskan dan sudah saya kasih muqaddimah pada pekan yang lalu. Poin yang ke-65, Aqidah Al-Wala' wal Bara'. Dan kita masuk poin yang D sekarang ini tentang konsekuensi dari akidah Al-Wala' wal Bara'. Di sini saya sebutkan konsekuensi dari akidah Al-Wala' yang harus antum mengetahui sebelum kita masuk kepada permasalahan hijrah, membantu dan menolong kaum muslimin, bahwa yang pertama ketika kita bicara soal wala, maka wala kita, kecintaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan pokok, merupakan syarat, merupakan rukun daripada ibadah. Artinya wala kita, kecintaan kita sepenuhnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wajib kita cintai dengan seluruh dari isi hati kita, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan itu kepada Allah merupakan syarat daripada iman. Tidak dikatakan dia beriman sampai dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kepada Allah merupakan ruhnya hati. Kecintaan kepada Allah merupakan ketentraman hati. Kecintaan kepada Allah merupakan jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi puluhan manfaat daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin, seorang mukminah dia wajib mencintai Allah SWT. Allah SWT berfirman, antum lihat di dalam surah Al-Maidah dari mulai ayat 54 di surah Al-Maidah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah mencintai mereka. Allah berfirman dari surah Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah.
mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas rahmatnya dan Allah itu maha mengetahui. Di sini Allah menyebutkan kepada orang beriman, siapa aja di antara mereka yang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri mereka disebutkan di sini bahwa mereka itu sayang kepada orang mukmin dan keras kepada orang kafir, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang kepada orang beriman. Ya, ciri mereka itu mereka sayang kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka selalu berjihad di jalan Allah SWT untuk menegakkan agamanya. Dan mereka tidak takut celaan orang mencela. Orang kalau berjuang untuk menegakkan agama ini, dia tidak takut celaan orang mencela. Siapa aja yang mencela dia nggak takut. Dan orang kalau sudah terjun di medan dakwah itu pasti dicela. Pasti dia akan diusir, pasti dia akan dicemooh atau segala macam. Itu sudah merupakan resiko dari dakwah. Maka orang beriman wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama mereka di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, jalan terus, enggak takut celaan orang mencela. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi syaratnya harus cinta dia kepada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan rukun daripada iman. Kemudian di ayat 55 yang Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tetap ruku. Artinya mereka selalu mengerjakan salat dan mereka selalu mengerjakan salat dengan berjamaah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali dan juga orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang menang. Tapi untuk bisa menang, ya mereka harus beriman lebih dahulu. Untuk bisa menang, mereka harus berilmu. Untuk bisa menang, mereka harus beramal saleh. Untuk bisa menang, mereka harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan apa? Tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Itu harus tegakkan. Baru umat Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat lagi ayat yang lain di dalam surah At-Taubah. Jadi ketika kita bicara bahwa wala yang pertama itu kepada Allah, kemudian yang kedua kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah At-Taubah di ayat 23 dan 24, surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 23-24, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai pemimpin, jika mereka lebih mencintai kekufuran atas iman.
barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Di sini tidak boleh menjadikan orang tua dan saudara sebagai wali, sebagai pemimpin apabila mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan orang yang demikian inilah orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di ayat 24-nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumul fasiqin." Katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, suami-suami atau istri-istri kalian, atau pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut hancurnya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian redoi, itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggulah sampai datangnya perintah Allah dan Allah tidak menunjuki orang yang fasik. Berarti Allah menyebutkan di sini, kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya, maka tunggu Allah akan hancurkan semuanya itu. Allah akan azab. Jadi Allah menyebutkan 8 ini secara umum yang dicintai oleh manusia. Pertama orang tua, yang kedua anak, yang ketiga saudara, yang keempat pasangan suami atau istri, yang kelima keluarga, yang keenam harta, yang ketujuh perdagangan, yang kedelapan adalah tempat tinggal yang kalian sukai. Itu kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggu sampai datang perintah Allah, sampai datangnya azab Allah. Dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ya, Allah menyebutkan orang yang seperti inilah orang fasik. Berarti dia keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan kemutlakan dan kewajiban dan merupakan syarat iman. Berkaitan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, antum bisa lihat di poin yang ke-24 di syarah akidah ini. Poin yang ke-24 tentang cinta kepada Rasulullah SAW, tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan syarat daripada iman, sebab Nabi memberikan syarat tidak beriman sehingga Nabi lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di poin yang ke-23, ada saya sebutkan hadisnya, bahwa mencintai Rasulullah adalah wajib dan itu adalah bagian daripada iman. Itu merupakan syarat iman. Enggak dikatakan dia beriman sampai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Rasulullah dengan dia mentaati beliau. Pernah saya sampaikan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama itu ta'atuhu fima amar. Yang kedua tasdiqu fima akhbar. Yang ketiga wajnabu ma naha an wa zajar. Yang keempat wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Bahwa
makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu makna dari Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita wajib mentaati beliau. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita wajib mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi, kewajiban kita yaitu ittiba. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kecintaan kita kepada Nabi ini wajib, dan itu merupakan rukun daripada iman dan syarat daripada iman. Nggak bisa orang dia masuk Islam tanpa cinta kepada Rasulullah SAW, ya nggak beriman. Kalau dia nggak cinta kepada Nabi, ya nggak beriman, dia keluar dari agama Islam. Dia wajib mencintai Rasulullah SAW. Dan dia bentuk cintanya bagaimana? Dengan tadi yang saya sebutkan. Kalau mau ditambahkan lagi jadi 5. Artinya yang pertama, kalau dia mengatakan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka yang pertama dia mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul. Dengan berapa lagi konsekuensinya. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, dia wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang kelima, dia wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang itu mengatakan cinta, dia wajib ittiba kepada Nabi. Bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Bukan berbuat bid'ah, bukan. Bukan mengadakan acara-acara maulid, Isra Mi'raj atau yang bukan. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan. Nabi nggak mengadakan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika beliau tidak syariatkan, kita mengadakan sesuatu yang baru, berarti kita nggak mencintai beliau. Kalau mencintai Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti beliau, mentaati beliau. Tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena Nabi sudah ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dan Nabi juga bersabda SAW, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, maka tertolak amalan itu. Jadi ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, maka tertolak. Pertama, dia tidak cinta kepada Nabi. Yang kedua, dia mengadakan sesuatu yang Nabi benci. Yang ketiga, amalan tertolak. Kalau dibahas lagi tentang bid'ah, puluhan permasalahan tentang bid'ah ini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang beriman itu ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk melihat hadisnya tentang wajibnya mencintai Nabi, dia poin yang ke-24. Nabi bersabda SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah
wa yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, yaitu yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi di sini 3 hal yang apabila ada pada seorang mukmin, dia akan mendapatkan rasa lezatnya iman. Lezatnya iman dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Artinya lezatnya iman itu istildzat at-ta'at, kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Seperti orang menuntut ilmu, karena Allah perintahkan untuk ilmu, Nabi perintahkan untuk ilmu, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya karena perintah ini, dan dia laksanakan, dia dapat kenikmatan. Sholat demikian juga, dia mendapatkan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kenikmatan, kelezatan iman. Jadi dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang yang dia tidak cintai melainkan karena Allah. Mencintai seorang itu karena Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah SWT, seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya. Maka kecintaan itu adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalami ala Muhammad Khairil Anam, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini konsekuensinya kita harus terus bagaimana mengagungkan perintah beliau. Dan ini sudah sering saya sampaikan, kita wajib mengagungkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf lebih dari semua yang ada. Karena itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan itu yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang kita nggak boleh menyalahi perintahnya satu manusia dalam agama ini, siapa? Rasulullah, tidak yang lain. Ketika kita menyalahi satu orang ini, maka berat hukumannya. Pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, yang ketiga nanti di hari kiamat. Kan manusia akan ditanya ketika masuk ke liang kubur, yang ditanya tentang apa? Man rabbuka. Kemudian wa ma dinuka, yang ketiga wa man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Apa cuma ditanya man nabiyuka cuma Muhammad? Tidak, tapi bagaimana kau ittiba tidak kepada beliau. Dan juga nanti di hari kiamat nanti. Jadi bukan masalah kecil. Makanya Allah mengancam ketika orang menyalahi perintahnya Rasulullah, dia ancam dengan azab yang pedih. Antum lihat dalam surah An-Nur di ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW.
antusibahum fitnatun, akan terkena fitnah dia, au yusibahum adzabun alim, atau dia terkena azab yang pedih. Jadi ketika dia menyalahi perintah Rasulullah SAW, maka dia akan terkena fitnah. Apa fitnah itu? Berupa kekufuran. Apa fitnah itu? Berupa nifaq, berupa bid'ah, ataupun siksa yang pedih dunia, baik berupa pembunuhan, had, penjara, atau siksa yang lainnya yang disegerakan oleh Allah. Karena Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Maka ini perhatikan, nggak boleh orang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah. Yang kita dahulukan Rasulullah. Teladan kita siapa? Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita, teladan kita Rasulullah. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan dai, bukan ulama, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita Rasulullah. Yang kita ikut Rasulullah. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita harus agungkan dalil dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan itu bentuk wala kita kepada siapa? Bentuk wala kita kepada Allah. Yang kedua bentuk wala kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Sampai sini paham nggak? Kalau mau dipanjangin panjang ini. Bicara soal wala kepada Rasulullah SAW. Saya cukupkan dulu itu. Ya. Sekarang kita masuk selanjutnya berkaitan dengan orang yang dia mengatakan dia wala, maka dia harus hijrah. Jadi konsekuensi wala itu ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah memerangi orang-orang kafir, maka disuruh mereka untuk hijrah dari negerinya ke negeri kaum muslimin. Allah berfirman, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Allah berfirman, jadi yang pertama hijrah. Untuk melihat di halaman 491 ya, pembahasan kita ini masih al-wala wal bara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira ilal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi ini? Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Ini ayat ini turun ketika diwajibkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Mekah masih Darul Kufur, Madinah Darul Islam. Maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah semuanya. Semuanya harus hijrah, wajib hijrah. Nah, ketika mereka tidak hijrah, seperti ayat ini, orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah diwafatkan oleh malaikat. Kemudian ditanya, kenapa kalian nggak hijrah? Kami orang-orang yang lemah. Kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas untuk kalian hijrah? Di sini nggak dikasih uzur. Buktinya nggak dikasih uzur,
Allah sebutkan di sini faulaika ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka jahannam, wasat masira, dan sejak tempat kembali. Yang dikecualikan siapa? Yang lemah, laki-laki yang lemah, yang nggak bisa jalan, atau perempuan, atau anak-anak, itu dikecualikan. Atau dia nggak tahu jalan untuk berangkat, nggak ada petunjuk. Maka kata Allah di sini, mudah-mudahan mereka ini Allah maafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Dari ayat ini diambil istinbat oleh para ulama. Artinya orang yang dia berada di negeri kafir, maka dia wajib hijrah ke negeri Islam. Tidak boleh tinggal di negeri kafir. Maka Nabi ketika mendakwakan orang-orang kafir, Nabi suruh mereka untuk hijrah ke Madinah. Ada beberapa suku yang Nabi perangi, kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya di beberapa hadis ini Nabi bersabda SAW, qala Rasulullah, innakum in syahidtum an la ilaha illallah wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa faraqtumul musyrikina. Di sini disebutkan wa faraqtumul musyrikina. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Jadi disebutkan apabila kalian sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin. Arti Nabi memberikan syarat, harus dia berpisah dari negeri kaum musyrikin, harus hijrah. Karena orang Islam nggak boleh tinggal di negeri kafir, tidak boleh. Harus hijrah ke negeri kaum muslimin. Karena tinggal di negeri kafir itu sangat berbahaya buat imannya dia, sangat berbahaya buat akidahnya dia, buat ibadahnya, buat akhlaknya, buat istrinya, buat anaknya, buat keturunannya. Maka harus hijrah dia. Maka Allah menyuruh mereka untuk hijrah. Ketika dia tetap tidak mau hijrah, maka Nabi berlepas diri. Untuk melihat di bagian Al-Bara di buku saya ini halaman 495. Ketika membahas tentang konsekuensi akidah Al-Bara, itu yang ketiga, meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Nabi SAW bersabda, "Ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang mukim di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi Nabi bersabda SAW, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Berlepas diri, Nabi nggak tanggung jawab. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, yang keempatnya, tidak boleh tinggal di negeri kafir, tidak boleh tinggal bersama orang kafir, orang musyrik, karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya, sama dengan orang musyrik. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Jadi Nabi yang merintahkan. Yang pertama Allah merintahkan untuk hijrah. Yang kedua, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah dari negeri kafir. Bukan malah orang pergi dari negeri Islam ke negeri kafir. Nggak boleh. Kalau dikatakan dia untuk mencari maisha, bukan darurat. Di negeri Islam juga banyak maisha. Kecuali kondisi yang darurat seperti apa? Dia berobat, nggak ada negeri Islam untuk dia bisa berobat kecuali negeri kafir. Dan itu terpaksa. Ya. Tapi tinggal negeri kafir ini berbahaya. Berbahaya buat apa? Buat akidahnya, buat imannya, buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat kehidupannya. Berbahaya buat dia. Dan ketika dia meninggal juga bagaimana dia? Ketika dikuburkan juga bagaimana? Banyak hal yang dia nggak bisa melaksanakan agama Islami dengan tinggal di negeri kafir. Jadi ini disebutkan oleh para ulama. Pembahasannya panjang nih. Yang mudah nanti antum bisa baca yang ringan ini.
antum baca Syarah Ushul Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas tentang hijrah. Di Syarah Ushul Tsalatsa antum baca itu. Dan beliau berikan syarat itu. Kalau memang ada orang yang memang terpaksa harus pergi ke negeri kafir, ada syaratnya. Jadi hijrah. Karena banyak orang-orang yang senang tinggal negeri kafir, gitu. Iya, karena dia mendapatkan gaji, mendapatkan uang yang banyak, enggak ada kenikmatan kafir. Dan banyak hak Islam yang kita enggak bisa penuhi di negeri kafir, gitu. Dan juga mengalami kesulitan ketika dia makan, ya. Sulit, ya. Untuk mencari makanan yang halal dan yang lainnya, banyaklah hal yang, dan itu banyak orang-orang yang kemudian yang sudah jelas yang namanya orang kafir nggak akan berhenti, karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu musuh siapa? Musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Orang-orang kafir nggak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Orang kafir nggak pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin terus menerus. Jadi meskipun dia merasa sepertinya aman, tapi program orang kafir nggak akan berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Itu nas Al-Quran. Musuh orang beriman, dia lebih yakin, lebih percaya kepada Quran dan Sunnah daripada kepada undang-undang yang ada dari orang-orang kafir. Itu harus kita yakini itu. Makanya dengan dia hijrah ke negeri kaum muslimin, itu manfaat. Dia nggak punya apa-apa negeri kaum muslimin, tetap rezeki dibagi sama Allah. Tapi lebih tentram, lebih nikmat, gitu, dibandingkan dia tinggal di negeri kafir. Kalau dia sebagai dai untuk dakwah boleh, dia dakwah di sana, tapi tidak lama seperti para sahabat dakwah kemudian kembali lagi. Seperti Mu'adz berdakwah kembali lagi, Ali bin Abi Thalib berdakwah di negeri Yaman masuk Islam kemudian kembali lagi, nggak tetap tinggal di sana. Gitu. Jadi dakwah untuk agar mereka paham tentang agama Islam boleh berdakwah, tapi tetap dalam kondisi kita takut. Kan negeri kafir, bagaimana kalau Allah turunkan azab, kita ada di situ? Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Jadi ini harus diperhatikan. Tinggal negeri kafir tidak dibenarkan oleh syariat Islam, dan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Jadi bentuk dari wala kita kepada Islam, ya kita tinggal negeri Islam. Dan bentuk barok kita kepada orang kafir, kita tinggalkan negeri kafir. Itu barok kita, bukan tinggal negeri kafir. Dan anehnya lagi kalau kita lihat banyak orang-orang yang takfiri, dia mengkafirkan negeri Islam, tapi kemudian tinggalnya di mana? Negeri kafir. Itu keanehan. Dia kafirkan negeri Islam, tapi tinggal negeri kafir. Berarti orang-orang ini merupakan apa? Merupakan suruhan dari siapa? Orang-orang kafir. Suruhan orang kafir. Kok dia bisa aman di negeri kafir? Berarti suruhan dari orang-orang kafir. Ini banyak yang seperti ini. Ya bukan satu, ribuan, ya. Ribuan dari zaman dahulu sampai sekarang. Orang tinggal di negeri kafir. Menulis, banyak bukunya mereka juga nulis dalam berbahasa Arab, mencela negeri-negeri Islam, tapi tinggal di negeri kafir. Dan dia aman di negeri kafir. Dia punya majalah dan segala macam. Ini orang-orang yang nggak benar ini, nggak benar. Artinya mereka sudah menyimpang dari manhaj para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, menyimpang juga dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana dia akan merasa aman di tinggal negeri kafir, kecuali dia mesti punya perjanjian atau ada yang diyakini dari ajaran mereka. Kok bisa aman di negeri kafir? Kalau orang Islam tidak merasa aman di negeri kafir, karena takut dia Allah turunkan azab, gitu. Dan gak nikmat hidup negeri kafir itu, gak ada kenikmatan, sama sekali gak ada kenikmatan. Kalau orang yang beriman, yang kedua yang akalnya waras. Yang pertama orang beriman, yang kedua akalnya waras, dia gak akan nikmat itu tinggal negeri kafir. Dan antum bisa rasakan kalau antum pernah ke negeri kafir. Kalau nggak pernah, ya jangan sekali-kali negeri kafir. Kalau pernah, saya pernah rasakan gitu. Berapa kali dakwah di Jepang itu terasa itu. Dakwah, kita dakwah, ada kewajiban dakwah. Tapi lama-kelamaan gak nikmat. Gimana kalau gempa, gimana kalau turunkan azab. Setelah itu saya nggak mau lagi udah. Setelah berkali-kali ya,
mungkin ada 10 kali, saya itu udah cukup, nggak mau deh. Takutnya Allah turunkan azab. Jadi orang beriman tuh antara khauf wa raja, takut dia. Bukan nikmat tinggal. Kita makan aja susah, gimana kok bisa nikmat orang tinggal negeri kafir? Makan susah, nyari makan susah. Gitu. Mau tinggal susah, maksiat udah nggak bisa dihitung sudah. Siang dan malam maksiat, gimana kita hidup dengan perbuatan maksiat? Kita lihat maksiat setiap hari, kekafiran setiap hari, pelanggaran setiap hari, bagaimana akan nikmat? Maka orang yang nggak waras itu yang merasakan nikmatan itu. Maka saya selalu kalau sudah selesai daurah di Jepang itu terakhirnya penutupannya semua harus pulang. Nggak boleh tinggal negeri kafir, harus pulang. Harus pulang ke Indonesia, nggak boleh tinggal negeri kafir. Jadi itu harus seperti itu, bukan kita biarkan mereka tinggal di sana. Dan juga seandainya uangnya banyak juga nggak ada kenikmatan. Jangan-jangan uang riba, jangan-jangan uang haram, jangan uang ini, nggak ada kenikmatan sudah tinggal negeri kafir. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, bahwa wala kepada Islam dan wala kepada orang beriman, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan baik dunia maupun agama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat 72, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa 'alaykumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kamu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Atau orang beriman diperintahkan untuk menolong kaum muslimin di mana saja berada, dengan hartanya, dengan jiwanya, di belahan bumi mana saja. Dan orang beriman antara satu dengan yang lain saling tolong menolong, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 71, orang mukmin dengan mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan dan yang lainnya itu merupakan wali sebagian dengan yang lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka merupakan wali sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Dan kemudian Allah sebutkan janjinya kepada orang beriman di ayat 72-nya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yaitu sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di sorga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, dan itu merupakan kemenangan yang besar, kemenangan yang besar. Jadi orang mukmin dengan mukmin lainnya itu wajib saling membantu, saling tolong menolong. Dan ini sifatnya fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukannya, yang lain gugur kewajibannya.
Bukan semua orang harus ikut. Gitu. Jadi ada sebagian orang yang memang dia perlu dibantu, yang lain bantu, yang lain gugur kewajibannya. Jadi ini harus perhatikan nih tentang membantu dan menolong kaum muslimin. Banyak hadisnya, ya. Hadisnya banyak. Karena seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Dan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dan hadisnya banyak berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya saya sebutkan beberapa hadisnya. Dan Nabi menyebutkan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu udun tada'a sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin tentang kasih sayang, saling cinta mencintai di antara mereka, saling menaruh rasa simpati seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit maka yang ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi menyebutkan bahwa al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim Nabi bersabda, seorang muslim merupakan saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang berada menolong saudaranya dalam keperluan saudaranya seorang muslim, maka Allah akan membantu dia. Dan barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesulitan, maka Allah lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Dan banyak hadis yang berkaitan dengan orang mukmin dengan mukmin lainnya, itu saling mencintai, saling tolong menolong, saling membantu dan yang lainnya. Dan ini sifatnya ketika dia ada bencana atau apa, ini sifatnya fardu kifayah. Bukan semua harus nolong. Sebagian orang Islam dia wajib menolong, yang lainnya ada kewajiban yang lain yang wajib dia laksanakan. Bukan semuanya ikut. Bukan banyak sekarang ini semuanya ikut. Tidak. Ada kewajiban-kewajiban yang lebih penting daripada itu. Apalagi kalau sudah pemerintah itu sudah turun tangan dalam masalah itu, maka kewajiban pemerintah memang yang berkaitan dengan apa yang terjadi di satu negara. Apakah itu gempa, apakah itu banjir, apa gunung meletus atau yang lainnya, itu kewajiban yang terbesar siapa pertama kali? Ulil amri, itu wajib bagi dia. Itulah tugasnya dia. Yang kedua adalah yang terkait dengan itu. Apakah itu menteri sosial atau yang lainnya, atau yang lain dari para pejabat, itu wajib. Gitu. Adapun orang-orang yang ada di sekitar itu dari kaum muslimin yang memang diselamatkan oleh Allah, maka dia wajib membantu. Jadi ini harus kita perhatikan, jangan sampai tenaga itu dihabiskan untuk sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh orang lain. Karena ini fardunya fardu apa di sini? Kifayah. Kalau satu sudah melaksanakan, yang lain gugur kewajibannya. Membantu wajib. Perhatikan ya, membantu wajib, menolong wajib. Tapi yang saya sering permasalahkan berkaitan dengan apa? Donasi. Tidak ada donasi. Perhatikan itu. Wajib membantu. Kalau kita ada uang, kita jalan datang ke sana. Dan sekarang mudah. Kalau kita ada orang yang kita kenal, kita bisa transfer. Mudah semuanya, nggak sulit gitu. Tapi cari donasi itu yang bikin masalah. Ini yang bikin masalah. Minta-minta itu. Dan ini yang banyak penipuan, banyak pembohongan. Banyak juga yang makan dari uang itu. Apa nggak berat nanti di hari kiamat nanti mereka itu? Ini yang perhatikan ya. Tentang wajib menolong, wajib. Tapi cara dengan mengumpulkan donasi, enggak. Sekarang antum kumpulkan donasi. Paling dapatnya umpamanya nih ya, yang udah diumumkan dapatnya berapa juta? 50 juta.
yang bantu itu udah ratusan miliar. Gitu. Antum 50 juta. Lah buat makan antum udah habis. 50 juta nih habis udah berangkat dengan mobilnya, bikin tendanya, makannya dia habis sudah. Nah gimana yang lain tuh? Dapat apa mereka itu? Ntar habis ngumpulin lagi. Terus pun gak ada habisnya. Ada orang yang wajib untuk itu, ada orangnya. Gitu. Dan harus gabung. Sekarang jangan bikin semua, bikin posko. Akhirnya nanti apa? Cari nama, ini posko ini, posko ini. Kok jadi begini? Apa enggak nantinya perpecahan di tengah kaum muslimin? Dan semua masing-masing bangga dengan kelompoknya. Bangga. Kan semua ketika ada gempa atau apa, semua turun tuh. Apalagi partai, paling banyak udah benderanya. Ini saya yang nolong nih. Ntar ente pilih anak yang nolong ini. Gitu. Itu dari dulu. Gitu. Kok kita ikut mereka? Gitu. Berarti kita sama dengan mereka itu. Mestinya nggak begitu. Kita tetap wajib bantu, tapi nggak seperti itu. Apa harus kita dirikan tenda? Enggak juga kan. Jadi ini banyak hal yang kadang-kadang habis tenaga kita, pikiran kita dan segala macam untuk yang demikian. Padahal masih banyak kayak yang banyak orang juga di Cianjur yang bisa membantu. Banyak juga. Gitu. Yang memang mereka siap untuk membantu yang lainnya. Jadi dikumpulkan satu tempat, gabung semuanya. Jangan semuanya, semua dari berbagai daerah datang. Padahal di daerahnya sendiri, dia dibutuhkan atau tidak? Sangat dibutuhkan dia. Dan banyak orang-orang yang lebih dekat dari dia yang wajib dia bantu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki. Dan ini sering saya sampaikan. Mengumpulkan donasi ini fitnah, dan banyak orang yang makan harta kaum muslimin akan ditanya oleh pada hari kiamat nanti. Bukan masalah kecil. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulih. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram akan neraka yang patut bagi dia. Dan itu berapa hadis, bukan satu hadis itu. Dan senang lagi kalau udah ada kejadian gitu, semua senang tuh. Datang berbondong-bondong ke sana. Intinya mau apa? Mau lihat, mau jalan-jalan. Mau lihat. Bukan mau bantu. Jadi ini harus perhatikan, antum sebagai thalibul ilm sibuknya dengan ilmu. Nanti udah ada tendanya segala macam, kewajiban kita datang untuk memberikan apa? Ilmu. Itu lebih manfaat daripada memberikan uang, lebih manfaat daripada memberikan makan kepada mereka. Ilmu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Antum tunjuki orang, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam, engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada onta-onta yang merah. Kalau onta yang merah harganya 5 juta, lebih baik menunjuki orang daripada uang 5 juta. Jadi perhatikan tuh, kita mengajarkan dia bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, itu lebih baik daripada makan. Kita mengajarkan dia bagaimana dia wudu, bagaimana dia sholat, lebih baik daripada kita memberikan uang kepada dia. Bagaimana dia kembali kepada Allah, bagaimana dia taubat kepada Allah, bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Itu yang paling penting tugas kita sebagai thalibul ilm dan sebagai dai. Kita kadang ngikut, sibuknya dengan apa? Nasi bungkus. Jadi dai nasi bungkus sekarang ini. Bukan itu. Kita ilmu dan ilmu sampaikan kepada mereka sampai mereka sadar kembali kepada Allah. Kan tujuan kita dengan adanya musibah itu Allah berikan, tujuan apa? Agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka taubat kepada Allah, agar mereka istighfar kepada Allah, agar mereka meninggalkan yang salah dari kesyirikan, bid'ah, yang selama ini mereka nggak sholat jadi sholat. Itu tujuannya. Kalau kita nasi bungkus sampai kapan udah? Terus seperti itu. Dan ini harus ada pembinaan. Makanya ketika ada beberapa pondok di sana yang sunnah, ya itu nanti pembinaan kewajibannya. Dan kewajiban dai untuk membina mereka. Atau Islam dan sunnah. Nah, di situ nanti antum bantu mereka dengan uang agar pondok ini berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga mencintai kaum muslimin. Yaitu hendaknya mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
baik berupa memberi kebaikan maupun menolak keburukan. Ia wajib menasihati kaum muslimin, tidak menyombongkan diri dan tidak dendam kepada mereka. Ahlussunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Artinya disuruh Nabi Muhammad SAW sabar bersama orang-orang miskin, orang-orang yang enggak mampu, yang mereka selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Nabi bersabda SAW, tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad dan Nasai. Juga Darimi Abu Awana dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Tambahan dalam kurung diriwayatkan oleh Imam Abu Awana, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Jadi kata Nabi SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Jadi kita mencintai kepada orang-orang muslim itu kebaikan. Kalau kita ingin baik, ingin dapatkan ketenangan, kegembiraan, maka dapat hidayah. Kita juga ingin orang muslim yang lainnya dapat hidayah. Kalau kita senang kita mendapatkan hidayah di atas sunnah, kita juga harus senang bagaimana orang mendapatkan hidayah di sunnah. Kalau kita senang mendapatkan hidayah di atas tauhid, kita juga bagaimana orang mendapatkan hidayah di atas tauhid. Jadi kita mencintai orang muslim dari kebaikan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita mencintai karena Allah dan kita mencintai mereka kebaikan. Di antara kebaikan yang paling baik yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Makanya ini yang paling baik udah. Sekarang untuk bisa orang itu menjadi baik, ya harus kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada agama. Orang ingin jadi baik, kembalikan mereka kepada apa? Kepada agama. Kalau kepada agama berarti kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Didik mereka di atas Islam dan Sunnah. Itu yang kewajiban kita. Jadinya kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri dari kebaikan. Jadi kita mencintai orang Islam itu kebaikan. Semua dari kebaikan itu kita mencintai. Jangan sekali-kali kita menginginkan kejelekan untuk orang Muslim, untuk dizolimi atau dihancurkan atau nggak boleh. Kita ingin orang Muslim mendapatkan kebahagiaan. Kita ingin orang Muslim mendapatkan hidayah. Kita ingin orang Muslim mendapatkan kebaikan. Terus seperti itu. Mencintai kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan kebaikan yang paling baik itu kembalikan mereka kepada agama. Itu yang paling penting. Sebab ini yang kadang-kadang sekarang ini hilang udah. Hilang. Betul kita mencintai mereka ketika mereka lapar, kita ingin mereka juga dapat makanan. Betul. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Mereka harus paham tentang agama. Mereka harus paham bagaimana dia beribadah kepada Allah. Nanti ketika kita yakinkan mereka kembali kepada Allah, itu masalah makan itu ringan. Karena apa? Dia akan yakin bahwa Allah sebagai Khalik dan Allah sebagai apa? Razik. Dia harus yakin itu. Kalau Allah yang menciptakan dia, pasti Allah berikan rezeki. Allah nggak akan sia-siakan dia sama sekali. Diyakinkan itu pada dia. Dan rezeki kita nggak akan dimakan oleh orang lain. Selama nafas ini masih ada, rezeki pasti ada. Tidak mungkin tidak. Dimanapun kita berada. Itu perhatikan. Sehingga meyakinkan mereka tentang rububiyah Allah, setelah itu tentang uluhiyah Allah, itu lebih penting daripada memberikan makan. Ini yang paling penting. Yang ini harus kita sadarkan umat Islam ini kembali kepada Allah SWT. Sehingga dia hidup
untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup ini semua untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, mati untuk Allah Rabbul Alamin. Yakinkan mereka untuk itu. Kalau enggak, kalau kita cuma ngasih nasi aja, orang fasik juga bisa ngasih nasi, orang umum bisa kasih nasi. Tapi yang enggak bisa mereka kasih, bagaimana menjelaskan mereka bagaimana ibadah kepada Allah, karena mereka diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itulah tugas kita. Dan itu tugas para dai, menyerukan umat. Di mana dia berada itu sampaikan. Di mana dia berada itulah barokah. Ini enggak, udah sibuk dengan donasi, sibuk dengan sibuk enggak ada manfaatnya yang seperti itu. Tapi kalau antum memberikan ilmu manfaat. Kalau antum enggak berikan nasi bungkus, apa mereka enggak makan? Antum enggak berikan nasi bungkus, makan enggak mereka? Pasti makan. Karena Allah enggak akan sia-siakan siapapun dia, hatta binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada binatang yang melatan Allah berikan rezekinya. Itu binatang, apalagi manusia. Enggak mungkin Allah sia-siakan. Pasti dikasih makan. Cuma kan kita kadang fokusnya kepada yang seperti itu. Fokus kita sebagai dai bagaimana mengajarkan Islam yang benar kepada mereka, pemahaman yang benar kepada mereka. Itu yang harus kita ajarkan dan itu kewajiban kita. Dan itu perlu waktu yang lama. Itu tugasnya para dai. Tugasnya itu. Jadi sekarang ini jangan kita kembali kepada orang-orang umum yang sibuk dengan demikian. Kita wajib. Bukan berarti kalau kita ada uang nggak memberikan makan, tetap berikan makan, tetap kasih kita. Yang mereka butuh makan kita kasih. Tapi tetap yang paling pokok apa, bagaimana menjelaskan mereka tentang Islam. Sekarang mereka makan, dikasih makan nasi bungkus, tapi mereka nggak sholat. Gimana kewajibannya? Yang paling penting bagaimana mereka sholat kan? Dikasih sholat. Atau mereka makan tapi mereka berbuat syirik kepada Allah. Terus berbuat syirik. Jadi mestinya didakwakan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Itu tugas kita. Menjauhkan syirik. Itu tugas dan itu tujuan dari hidup ini. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan itu perlu waktu. Untuk waktu. Jadi sadarkan juga yang teman-teman ini bahwa tugas kita itu. Kalau yang menolong mereka segala macam, memberikan pakaian segala macam, udah ada dari pemerintah. Tapi kita kewajibannya bagaimana mereka memahami tentang agama ini. Yang penting setelah kejadian itu mereka taubat kepada Allah. Mereka lebih baik keadaannya daripada sekarang ini. Itu harus bagaimana mengembalikan mereka kepada Islam. Yang keempat, menjaga kehormatan kaum muslimin, yaitu tidak mengejek, tidak mencela, tidak melecehkan, tidak mencari aib mereka, dan tidak melakukan ghibah, serta tidak melakukan namimah. Namimah ini mengadu domba terhadap sesama kaum muslimin. Artinya seorang muslim dengan muslim lainnya itu harus menjaga kehormatan di antara mereka. Jaga ini. Jangan saling membuka aib gitu. Jangan ghibah, jangan namimah, mengadu domba. Dan ini nas-nasnya banyak dalam Al-Quran. Nanti antum misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, dan juga beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi kehormatan seorang muslim harus kita jaga. Karena kita wala, cinta kepada orang muslim, maka kita jaga kehormatan mereka. Apalagi kalau dia seorang muslim ini dia adalah orang tua kita atau dia guru kita, itu jaga kehormatannya. Kan sekarang banyak orang yang dia tidak menjaga kehormatan gurunya, padahal gurunya mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat dia, yang bermanfaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya gurunya digibahi. Ini kan gak boleh, hukumnya haram dan dosa besar, bukan dosa kecil. Ini banyak dianggap satu hal yang biasa itu. Kadang mengejek gurunya, mencela gurunya, melecehkan gurunya. Kadang mencari kesalahan gurunya, enggak boleh dalam Islam. Tutup aibnya. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Enggak boleh dia buka aibnya.
Kalau dia sebagai manusia ada kesalahan, wajar, antum ingatkan dengan cara yang baik. Tapi membuka aibnya, mencari kesalahannya nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ini hak wala. Muslim dengan muslim punya hak wala, hak cinta yang wajib kita jaga, apalagi dia seorang guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak kaum muslimin. Yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak kaum muslimin, yaitu menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil dan lainnya. Ini perhatikan, melakukan hak kaum muslimin. Hak kaum muslimin yaitu muslim dengan muslim, apabila dia sakit ya dijenguk, apabila dia meninggal ya diantarkan jenazahnya. Di sini ada di syarah akidah ini berkaitan dengan hak muslim dengan muslim lainnya. Di poin yang ke-77 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-mu'min lil mu'min, kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekatkan jari jemarinya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Di antara hak muslim yang harus dipenuhi oleh saudaranya sama muslim adalah yang pertama, apabila berjumpa mengucapkan salam. Dan ini hukumnya sunnah. Apabila diundang dipenuhi undangannya. Apabila minta nasihat maka dinasihati. Apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Dan yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila sakit dijenguk. Apabila dia meninggal maka diantarkan jenazahnya. Rasulullah SAW bersabda, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddus salami wa tashmitul atis wa ijabatul da'wa wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz. 5 hak yang harus ditunaikan seorang muslim atas saudaranya yang muslim: menjawab salam, yang kedua bertashmid, yaitu mengucapkan yarhamukallah, apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, yang ketiga memenuhi undangannya, yang keempat menjenguk karena ia sakit, dan yang kelima mengantarkan jenazahnya. Kemudian diantaranya lagi, apabila dia, yang ketujuh, apabila mengalami kesulitan maka diberikan bantuan. Yang kedelapan, senantiasa memudahkan urusannya. Yang kesembilan, senantiasa menutup aibnya. Dan seterusnya. Ini hak muslim dengan muslim lainnya. Dan di sini di poin yang kelima ini yang kita sedang bahas ini, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit kalau memang dia mau dijenguk, karena ada orang sakit yang nggak mau dijenguk karena merepotkan dia. Gitu. Ya kalau nggak mau jenguk ya sudah, kita jangan maksakan untuk menjenguk, karena ada orang-orang yang memang nggak mau dijenguk dia karena merepotkan, karena dengan dia sakit dia juga kadang-kadang nggak mau dilihat oleh orang. Dia pengen lebih tenang dengan dia ditunggu oleh istrinya atau anaknya atau oleh suaminya. Itu lebih tenang dibandingkan banyaknya orang datang. Kadang-kadang juga banyaknya orang datang bukan tambah benar, tambah sakit dia. Dan ini nyata ya, nyata. Apalagi kalau dia seorang ustadz jenguk oleh banyak orang, bukan tambah benar, tambah sakit dia. Jadi kalau dia nggak mau dijenguk ya antum jangan jenguk. Kemudian kalau dia meninggal disolatkan jenazahnya dan diantarkan jenazahnya. Kemudian mendoakan mereka secara umum, terus mendoakan. Artinya kita seorang muslim mendoakan muslim lainnya, terus kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Apalagi kalau dia jelas saudara kita, jelas guru kita, antum jangan bakil mendoakan kebaikan untuk dia. Memohonkan ampun untuk mereka, yaitu untuk kaum muslimin. Dan ini kita ganjarannya besar, mohon ampun.
Agar Allah mengampunkan kaum muslimin. Kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Jadi kalau ketemu di jalan, ucapkan salam. Dan itu ada aturannya. Artinya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Yang berjalan kepada yang duduk. Yang muda kepada yang tua. Itu ada aturannya. Mengucapkan salam. Artinya kita ucapkan salam. Ketemu orang itu ucapkan salam. Kemudian tidak curang dalam bergaul dengan mereka. Ini berkaitan dengan muamalah ini. Berkaitan dengan muamalah, yaitu kita harus jujur dalam bergaul. Muamalah kita banyak yang nggak beres. Ini perhatikan nih. Muamalah kaum muslimin banyak yang nggak beres. Yang ngaji juga banyak yang nggak beres. Apalagi kalau udah berkaitan dengan hutang piutang. Ini nggak benar ini. Padahal masalah utang piutang wajib dibayar. Ketika antum tidak mampu bayar, antum sampaikan. Jadi jangan antum utang diam aja. Atau utang kepada A, kepada saudara, kepada orang lain, kepada lembaga pendidikan. Antum harus bayar, wajib bayar. Jadi nggak boleh orang berutang itu diam aja, nggak boleh. Dia harus usaha dengan semua pikirannya, tenaganya untuk bisa bayar utang. Karena utang ini berat di dunia, berat di akhirat. Karena berkaitan dengan hak anak Adam. Umpamanya dia amalnya banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, ibadahnya, yang lain banyak dia. Tapi dia ada hutang dan dia nggak bayar, berat nanti di akhirat itu, berat. Dan utang itu nggak akan lepas, tidak akan lepas. Nabi bersabda SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dia bayarkan. Jadi ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Artinya dia belum bisa kemana tempatnya dia sampai dibayarkan hutangnya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mau menyolatkan orang yang hutang 2 dinar. Nabi nggak mau sholatkan. Berarti masalah besar, masalah hutang itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini, orang tuh biasa dalam masalah utang. Padahal Nabi selalu berlindung kepada Allah di akhir sholat itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dosa dan hutang. Kalimat ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau sering berlindung kepada Engkau, berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Kata Nabi, orang berutang itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang berutang itu kalau dia berkata mesti dusta. Dan kalau dia berjanji mesti menyalahi janji. Ini hak kaum muslimin. Enggak boleh kita sia-siakan. Antum janji harus penuhi janji dan itu berat di hari kiamat nanti. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji. Karena itu akan tanya oleh Allah. Ketika dia berkata dusta, ini sifat siapa? Munafik. Ketika dia berjanji menyalahi janji, sifat apa ini? Munafik. Ketika diberikan amanah dia khianat, sifat apa? Munafik. Masuk dia di situ. Jadi antum nggak boleh mengingat masalah utang ini. Berapa aja antum utang harus bayar. Apalagi kalau sudah sampai jutaan, sampai puluhan juta, antum harus bayar, wajib bayar utang. Karena berat di hari kiamat. Karena kalau antum utang nih, kemudian mati, gimana tuh nanti tuh tanggung jawabnya? Berat. Ahli waris belum tentu dia mau bayarkan utang itu. Maka kita yang berpikir sekarang ini kalau kita ada utang, bayar. Apa yang bisa kita jual? Gitu. Kalau Nabi SAW yang nanti ada di bab wala wal bara ini juga, sampai Nabi menggadaikan baju besinya untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Kalau berutang agak berat, ya gadai udah. Dan para sahabat orang yang paling baik, ada utang langsung mereka segera bayar. Enggak seperti sekarang. Sampai yang tagihnya nangis itu nggak bayar. Yang nagihnya nangis. Yang nagihnya yang memberikan utang nggak bisa tidur. Tapi yang berutang nyenyak tidurnya. La haula wala quwwata illa billah. Soalnya nggak berdosa dia. Padahal dosanya paling banyak dia, paling besar dosanya. Di semua nih muamalah kita banyak nggak benar. Apakah itu dagang, apakah sekolahkan anak di sekolah atau pondok,
pondok diutang. Lah anak ente makan di pondok tiap hari diutang. Nah dari mana pondok harus bayar lagi? Nyari duitnya. Mesti kan dia yang nyari duit. Sekolah juga gitu. Bagaimana untuk gaji guru? Dia harus utang. Belum lagi yang lain. Dagang nih. Kita punya usaha dagang kecil. Diutang. Akhirnya nggak bisa dagang lagi. Gara-gara utang nggak dibayar. Jadi banyak seperti ini. Antara kaum muslimin. Ini muamalahnya nggak benar. Perbaiki antum. Gitu. Antum perbaiki itu. Muamalah antum perbaiki. Jadi jangan anggap wah saya nggak apa-apa utang. Nggak bisa, harus bayar. Antum jual apa yang ada. Jual. Dan terus doa kepada Allah. Bagaimana supaya Allah memudahkan kita untuk bayar utang kita. Semua. Antum jangan gampang-gampang deh soal utang. Jangan. Berat. Kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Dengan apa ya Rasulullah? Bidain, kata Nabi. Dengan utang. Kalian akan terus nanti. Nggak akan tenang itu dengan utang. Yang ditawarkan sama orang-orang kafir apa? Utang. Dalam bentuk apa? Kredit. Riba. Antum jangan utang. Antum ada uang beli, nggak ada. Udah, jangan. Itu Islam, ajarkan demikian. Dan para sahabat orang yang hidupnya apa adanya, qanaah dengan apa? Tidak takalluf, tidak merekatkan diri. Ada beli, nggak ada ya sudah sabar dengan apa yang ada. Soal makan pasti makan. Tapi dia hidup dengan apa adanya. Kalau sekarang enggak, gitu. Dia harus bayar tuh, utang itu harus segera bayar. Ya, jangan meringankan masalah utang. Orang mukmin nggak boleh seperti itu. Antum bagaimana Nabi menceritakan? Saya bahas di masalah. Nanti antum baca deh semuanya. Ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Antum baca itu. Di zaman dulu aja, masya Allah, antum, Nabi menceritakan tentang orang zaman dulu nih, bukan sekarang. Zaman dulu, orang utang 1000 dinar, 1000. Itu sekantong besar tuh 1000. Janji kapan? Janji saya akan bayar nanti. Kemudian dia pergi nyebrang lautan. Dan dia tahu bahwa dia harus bayar utang itu. Bayangin teman. Dia tahu tuh bahwa udah janji bulan ini, hari ini dia harus bayar utang. Maka gimana caranya? Dia tidak ada dapat kapal atau perahu untuk bayar utang. Kemudian dia ada uang 1000 itu. Ya Allah, waktu saya janji dengan orang itu, siapa saksi kamu? Engkau ya Allah. Siapa yang menjamin kamu? Allah. Sekarang nih ya Allah, sudah uang saya nggak dapat perahu. Sampaikan ya Allah uang ini kepada orang itu. Orang itu udah nunggu di pantai. Dan ketika ada kayu itu dibuka, betul itu uang 1000 dinar. Itu kejujuran. Kemudian udah dibawa. Suatu waktu dia dapat perahu, dia bawa lagi 1000 dinar. Dia pikir uang itu nggak sampai. Kata orang ini, engkau sudah bayar? Enggak, saya belum bayar ini. Jujur, mana ada yang seperti itu sekarang ini. Nabi menceritakan untuk pelajaran bagi kita. Itu Nabi menceritakan tentang orang yang zaman dahulu. Sekarang mesti begitu kita. Ini kadang-kadang enggak, ditagih malah dia lebih galak. La haula wala quwwata illa billah. Alasannya banyak, dah 1000 alasan. Kadang-kadang juga pakai nangis lagi. Ya Allah, saya nggak mau bayar pakai nangis, pakai duit saya maunya. Ya ini nyata ini. Saya cerita ini semua nyata ini. Dan perlakuannya apa? Perlakuan ikhwan dan akhwat ini. Perlakuannya. Orang bayar dengan uang, bukan dengan marah, bukan dengan nangis. Kita butuh uang, bukan juga dengan afwan. Afwan. Masa bayar dengan afwan? Mana ada bayar dengan afwan? Uang. Kita mau dibayar dengan uang. Ini coba perbaiki deh. Ini hak muslim dengan muslim. Ini berat tentu di hari kiamat. Sampai Nabi tidak mau sholatkan. Antum lihat deh hadis yang sahih. Nabi tidak mau sholatkan orang yang utang 2 dinar, nggak mau sholatkan Nabi. Kalau masalah utang itu masalah ringan, Nabi nggak mungkin begitu. Masalah berat. Gitu. Dan nanti juga kalau orang ini meninggal, dari warisannya yang pertama kali untuk apa bayar apa? Utang dulu. Hatta sampai habis hartanya, nggak apa-apa. Untuk bayar utang dulu. Nah, sebelum terjadi itu selesaikan sekarang ini. Nah, kalau nggak selesai, di hari kiamat lebih berat lagi nanti. Dosanya orang-orang yang kita berutang itu akan diserahkan kepada kita. Kemudian dengan itu dimasukkan ke neraka. Itu yang dikatakan orang yang apa? Bangkrut. Ada video saya berkaitan dengan orang yang bangkrut itu. Antum dengarkan lagi. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan sedikit lagi, belum selesai. Yang keenam, bersatu dengan jamaah kaum muslimin.
Yang keenam, bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Itu juga yang tadi berkaitan dengan utang, berkaitan juga dengan makan harta kaum muslimin. Itu hati-hati, berkaitan dengan donasi. Itu juga harta kaum muslimin. Antum mencari uang dari harta kaum muslimin, kemana tuh uang itu? Itu akan ditanya tuh. Uang yang kita kumpulkan tuh donasi. Itu kan nanti dia hari kiamat akan ditanya, kemana uang itu? Digunakan untuk apa? Untuk dia makan, untuk istrinya makan, untuk anaknya makan, atau dia untuk jalan-jalan? Akan ditanya tuh. Berat tuh dari kiamat nanti. Sampai nggak tuh uang itu? Sekarang uangnya dikumpulkan 50 juta. Yang sampai kepada orang yang berhak itu cuma 30 juta, 20 juta kemana? Berat itu. Termasuk juga orang yang bangun masjid. Bangun masjid nih, ada orang yang bangun masjid dipotong buat operasional 10%. Dari mana perjanjian sama siapa tuh 10%? Bahkan ada 20%. Ini banyak nih yang terjadi. Seperti ini banyak. Belum lagi uang anak yatim banyak juga dikirim dari luar negeri, uang anak yatim dimakan oleh dia. Ini banyak hal yang nggak beres nih, muamalah nggak beres ini. Antum hati-hati lah uang kaum muslimin. Seperak aja hati-hati, 1000 hati-hati antum. Berat di hari kiamat. Dan itu antum lihat, orang yang makan harta itu tidak akan bahagia. Dia tidak akan ada keberkahan sama sekali, baik dirinya, istrinya, anak. Antum bisa lihat deh dalam kehidupannya. Uang minta-minta, uang donasi, uang yang lain, itu berat itu buat keluarganya dia nanti dalam kehidupannya. Jadi yang terakhir kita bahas, bersatu dalam jamaah kaum muslimin, yaitu bersatu padu dalam satu jamaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj yang benar sebagaimana yang contohkan oleh generasi awal yang terbaik dari umat ini, dan tidak berpecah belah, serta senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Artinya orang beriman itu bersatu. Wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Allah juga berfirman, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyaratkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, itu keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agamanya. Artinya disuruh kita bersatu bersama kaum muslimin dan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang ada. Bersatu, nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan, nggak boleh. Ini ada pembahasan di sini udah ada. Jadi ini kita bersatu jamaah kaum muslimin, jangan membuat kelompok-kelompok, jangan juga mengkafirkan. Bapak, ada kelompok-kelompok yang gampang-gampang mengkafirkan. Awalnya jamaah tahdzir, awalnya, akhirnya selanjutnya jadi jamaah apa? Takfir, sama-sama JT. Awalnya tahdzir, yang terakhir takfir. Yang terjadi awalnya di Mesir, yang kemudian sampai sekarang ke seluruh dunia. Makanya itu hati-hati, jamaah-jamaah tahdzir ini ya ujungnya kafir nanti, mengkafirkan. Adanya pengeboman di mana-mana, dari jamaah-jamaah ini. Ini bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Dan dakwahnya mereka salah. Dakwahnya mereka bukan yang salah, sesat dan menyesatkan dakwahnya mereka ini. Ini gaya-gaya mereka yang mereka lakukan adalah gayanya Khawarij dan juga Syiah yang mereka menyempal dari jamaah kaum muslimin. Kita harus bergabung bersama kaum muslimin. Dan kita mentaati ulil amri dalam ketaatan. Gak boleh keluar, gak boleh memberontak, haram dalam Islam. Islam gak pernah mengajarkan untuk memberontak kepada penguasa, gak boleh. Karena apa? Mafsadahnya besar. Dan saya bawakan dalam buku Jihad dalam Syariat Islam. Nanti antum baca itu buku Jihad dalam Syariat Islam. Berkaitan dengan masalah demo, berkaitan dengan masalah memberontak, berkaitan dengan masalah jihad yang syar'i itu yang gimana, itu saya jelaskan di situ. Supaya nggak seperti sekarang ini orang nggak suka dengan pemerintah memberontak. Nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan untuk bersatu bersama kaum muslimin. Soal ada kekurangan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.